Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast singkat kami. Saya Saskia Salsanabila, operator layanan kesehatan dari Dinas Kesehatan, akan membantu diskusi bertema visualisasi bangsa yang dapat mengukur pemahaman dan kesadaran aktualisasi SPBN, kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Podcast ini hadir sebagai ruang refleksi bagi kita semua untuk memaknai bahwa peran ASN bukan hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi sebagai representasi negara di tengah masyarakat. Cara kita bekerja, bersikap, berinteraksi, dan memberikan pelayanan adalah gambaran nyata bagaimana wajah bangsa ini terlihat. Sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta komitmen dalam menjalankan tugas merupakan visualisasi Indonesia yang maju dan bermartabat. Hari ini saya bersama 4 rekan ASN dari berbagai instansi, yaitu narasumber pertama, Kak Winda. Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Dewinda Anastasia Lorenza, megang jabatan sebagai penata sarana dan prasarana kelautan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Narasumber kedua, Kak Abrar. Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Muhammad Abrar Sulidadi dengan jabatan Polisi Pamung Praja Pemula dari OPD Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya narasumber ketiga, Kak Ria. Halo, Sobat ASN, perkenalkan nama saya Hairia Amril Kumape AMDKes, teknisi gigi terampil di Rumah Sakit Bahtera Mas. Dan narasumber terakhir, Kak Hayat. Hai Sobat ASN, saya Hayat Cinrang, saya sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. Itulah perkenalan singkat dari para narasumber. Mari kita mulai diskusi ini dengan semangat pengabdian dan integritas sebagai ASN. Sebagai awalan, mari kita membahas hal-hal umum terlebih dahulu. Mulai dari apa yang terlintas dalam pikiran Kak Winda ketika mendengar kata bangsa, dan siapa saja yang berperan dalam kemajuan bangsa. Menurut saya, bangsa bukan hanya simbol seperti bendera dan lagu kebangsaan, tetapi bagaimana negara hadir dalam kehidupan masyarakat melalui pelayanan, pembangunan, dan perlindungan. Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh ASN di daerah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan setiap tugas yang kita laksanakan memberi dampak positif bagi masyarakat. Terima kasih. Kalau menurut Kak Abrar, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Saya sepakat dengan Kak Dewinda, visualisasi bangsa terlihat dari kualitas pelayanan publik. Ketika masyarakat merasa aman, tertib, dan dilayani dengan baik, maka mereka merasakan kehadiran sebuah bangsa dan negara. Sebaliknya, jika pelayanan publik buruk, maka citra bangsa juga ikut berdampak buruk. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Winda dan Kak Abrar atas pendapatnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tidak ditunjuk, jadi yang berkenan silakan menjawab. Apa yang dimaksud dengan bela negara dalam konteks ASN? Bela negara bagi ASN bukan hanya tentang pertahanan fisik, tetapi tentang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menaati peraturan dan menjadi integritas. Ketika kita bekerja sesuai regulasi dan tidak menyalahgunakan wewenang, itu adalah bentuk nyata bela negara. Saya tambahkan sedikit dari Ria. Bela negara juga berarti menjaga kualitas pelayanan agar masyarakat mendapat haknya secara adil dan manusiawi. Kita hadir untuk melayani, bukan dilayani. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu peran-peran para narasumber di instansinya masing-masing. Kak Winda, bagaimana peran Anda dalam mengaktualisasikan bela negara? Sebagai penata sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, saya bertugas mengelola, memelihara,
serta memastikan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal. Peran ini sangat strategis karena sektor perikanan mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan memastikan fasilitas seperti pelabuhan perikanan, alat tangkap, dan sarana pendukung lainnya terkelola baik dan sesuai aturan, saya turut menjaga aset negara serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Itulah bentuk bela negara di bidang kelautan dan perikanan. Bagaimana dengan Kak Abrar sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja? Baik, sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan jabatan Polisi Pamong Praja Pemula, tugas utama saya itu ada 3. Yang pertama, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Yang kedua, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, kami melakukan penertiban terhadap pelanggaran perda, pengawasan kegiatan masyarakat, serta pengamanan kegiatan pemerintah daerah. Bela negara diwujudkan melalui ketegasan yang tetap mengedepankan pendekatan humanis. Kami dituntut untuk profesional, tidak arogan, serta mampu mengendalikan diri dalam situasi yang berpotensi konflik. Ketika ketertiban dan ketentraman masyarakat terjaga, maka stabilitas sosial dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Itulah kontribusi kami dalam menjaga wibawa pemerintah dan kebutuhan bangsa. Kak Ria, bagaimana aktualisasi bela negara dalam tugas Anda? Sebagai teknisi gigi terampil di Rumah Sakit Bahteranas, saya memberikan pelayanan kesehatan gigi sesuai standar prosedur medis dan etika profesi. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kemajuan bangsa. Dengan memberikan pelayanan yang higienis, aman, berkualitas, kami membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang baik adalah bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Kak Hayat, bagaimana dengan peran Anda? Ya, sebagai perawat terampil di rumah sakit jiwa, saya memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan gangguan kesehatan jiwa secara profesional, empatik, dan sesuai standar operasional prosedur. Kesehatan jiwa berpengaruh terhadap stabilitas sosial. Ketika pasien mendapatkan perawatan yang layak, maka mereka memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali berfungsi dalam masyarakat. Itu adalah kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan sosial bangsa. Jadi itulah peran-peran dari para narasumber, sangat beragam tentunya. Saya sendiri sebagai operator layanan kesehatan di Dinas Kesehatan, bertugas memastikan program dan layanan kesehatan berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar pelayanan minimal. Pengelolaan administrasi layanan, pemantauan pelaksanaan program, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab yang mendukung kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan sistem layanan yang tertib dan efektif, negara hadir secara nyata dalam memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas, kita tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menghadapi berbagai isu kontemporer seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah, pelanggaran ketertiban umum, tantangan ketahanan pangan, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Bagaimana kesiapsiagaan rekan-rekan dalam menghadapi tantangan tersebut sebagai bagian dari upaya bela negara? Dalam sektor kelautan dan perikanan, tantangan yang kami hadapi antara lain keterbatasan sarana, potensi penyalahgunaan aset, serta tuntutan transparansi pengelolaan fasilitas publik. Kesiapsiagaan kami diwujudkan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana, pemeliharaan berkala, serta memastikan penggunaan fasilitas sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku. Dengan tata kelola yang baik, kami mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Baik, kalau dari saya sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan jabatan Polisi Pamong Praja Pemula, di bidang ketertiban umum, tantangan yang sering muncul adalah meningkatnya pelanggaran peraturan daerah, kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman serta perspektif negatif terhadap aparat penegak perda. Sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja, kesiapsiagaan kami dilakukan melalui peningkatan patroli rutin, deteksi dini potensi gangguan ketertiban, serta koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, kami juga mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam setiap penertiban. Penegakan aturan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga membangun kesadaran hukum terhadap masyarakat. Dengan cara ini, kepercayaan publik dapat meningkat
dan stabilitas sosial tetap terjaga. Di bidang pelayanan kesehatan gigi, tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya kebutuhan pelayanan, keterbatasan waktu, serta tuntutan standar mutu pelayanan yang tinggi. Kesigapan kami dilakukan dengan menjaga standar prosedur pelayanan, memastikan alat dan bahan dalam kondisi steril dan layak pakai, serta memberikan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan yang profesional dan konsisten akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah. Sebagai perawat terampil dalam pelayanan kesehatan jiwa, itu kontemporer yang sering muncul adalah stigma terhadap pasien dengan gangguan jiwa, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan mental. Sebagai perawat, kami meningkatkan kesiapsiagaan melalui pendekatan empatik, penerapan standar asuhan keperawatan yang tepat, serta kerjasama tim dalam menangani pasien. Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung pemulihan pasien agar dapat kembali berfungsi di masyarakat. Oke, terima kasih kepada semua narasumber atas informasi yang telah diberikan. Sebagai penutup, mari kita jadikan bela negara bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai nilai yang hidup dalam setiap pelaksanaan tugas. Melalui profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing, kita meyakini bahwa bangga berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan secara nyata dimulai dari peran kita sebagai ASN. Sekian podcast singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.